Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada pertemuan yang ke-43 pembahasan di dalam masalah puasa, karena akan datang bulan Ramadan yang mulia, maka menuntut ilmu puasa pun menjadi wajib buat kita semua. Tanggal 31 Januari 2023 bertepatan dengan 10 Rajab 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kitab Syam ya, yang mau catat dicatat, yaitu kitab puasa. Ta'rifus shaum, pengenalan dalam masalah puasa atau pengertian dalam hal puasa. Lugatan, secara bahasa, mutlaqul imsak, secara bahasa ya, karena dalam bahasa Arab artinya ada secara bahasa, ada secara agama, secara syariat. Kalau secara bahasa, puasa itu namanya al-imsak, artinya menahan. Imsak artinya menahan. Nahan apa aja? Ya, ntar nahan kentut puasa. Ya, secara bahasa. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Yang Allah surah Maryam ayat 26, yang Allah berfirman kepada Sayyidatina Maryam, yaitu inni nadartu illa lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiyya. Kata Sayyidatina Maryam, inni nadartu lirrahman, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang bersifat Rahman. Sauman, puasa. Puasa di sini artinya menahan, untuk tidak berkata-kata, berbicara kepada manusia. Kalau ngartinya salah, main baca bahasa Arab Al-Quran kemudian diartikan dengan otaknya dia, dengan secara bahasa dia, hancur-hancuran sudah. Ya, jadi kalau tafsirnya itu inni nadartu imsakan anil kalam, yaitu menahan diri dari berbicara kepada manusia. Jadi bukan puasa yang kita tahu. Jadi bahasanya itu puasa itu menahan ngomong, nggak mau ngomong, ane mau puasa. Tuh, maknanya bahasa puasa menahan. Nah sekarang secara syar'an, secara syariat. Kalau secara syariat, secara agama, yaitu al-imsaku an jami'il mufattirat. Puasa itu adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan. Menahan diri dari seluruh atau segala yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi.
dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar, bukan terbit matahari. Kalau terbit matahari jam 6. Terbit fajar. Terbit fajar tuh masuk subuh udah. Tapi jangan lantas azan subuh itu ya habis, bukan. Azan subuh itu masuk waktu, kemudian azan subuh, azan untuk manggil orang sholat. Paham ya? Maghribnya kita azan, karena bisa jadi kita nggak di mana-mana, kita misalnya sholat maghrib, kita lagi di perjalanan, kemudian masuk masjid, udah lewat kan maghribnya, ya kita sembahyang jam kira-kira 6:30 lah, namanya kita naik mobil 6:30, kemudian kita beramai-ramai, boleh azan, ya jangan kenceng-kenceng, ya sahabat kalau pakai kenceng pakai speaker ntar orang bingung lah, udah 6:30 masih azan, karena sebelum sholat itu sunnah kita berazan. Kemudian setelah azan kita iqomah. Cuma jarang kita azan, langsung iqomah aja. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau azan boleh. Habib Umar bin Hafiz di dalam pesawat, anak muridnya 30 orang azan. Ya, bingung orang di pesawat karena beliau menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu iqomah. Jadi bukan berarti tanda azan, tanda masuk waktu, bukan. Masuk waktu dengan alam, dengan matahari. Nanti terbit fajar sodik, ya. Kemudian setelah itu habis waktunya terbitnya matahari. Tulus syams, terbit matahari. Kemudian nanti sepenggalan waktu duha. Matahari pas di tengah, matahari menter nih, bayangan kita nggak ke kanan, nggak ke kiri, bener-bener di tengah, namanya masuk dohor. Lewat terus panjang bayangan kita 2 meter, ibaratnya tinggi kita 2 meter tuh matahari 2 meter, lewat dikit masuk asar. Sampai habis waktunya mega merah habis maghrib tuh masuk isya. Gitu. Nah, setelah itu masuk baru mereka adzan manggil orang sholat. Cuma udah jadi umum, ente tandain aja dengan adzan, sebab dengan alam ente nggak bakal bisa ngecek ke depan. Nah, tandanya dengan adzan. Tapi di sini bukan terbit masuk waktu azan subuh sampai waktu azan maghrib, bukan, ya. Ingat tuh, karena secara agama masuknya yaitu mulai menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena kalau nungguin azan ya di sini yang banyak, kalau lagi di tengah hutan, ayo menungguin azan, itu bukan buka puasa udah jam 8 belum azan, Pak. Karena kan di sini kan kalau buka puasa pas azan maghrib, masalah ente terbenam matahari. Kalau pada azan, kalau kadang azan, bisa aja yang pada azan pada tidur, ayo gimana? Atau di tengah-tengah gunung, atau ente di perjalanan. Alhamdulillah ada HP. Kalau HP ente nggak ada, tuh makanya orang dulu lagi di tengah sawah, udah pulang dia tahu udah waktu zuhur, nggak pakai nungguin zuhur karena jauh. Ya, kalau kita lihat pagi itu berhektar-hektar di tengah-tengah begitu mana dengar, tapi mereka cukup lihat karena udah paham, lihat bayangan waktu asar. Ya, jadi masuknya di situ. Asal ngerti aja, jangan sampai ntar salah. Ya, kalau sebab nungguin waktu subuh, ya ente azan subuh belum, masih makan, padahal udah masuk, batal puasa kita. Sebab bisa jadi musola masjid semua jam gadang sama, makanya nggak beda-beda. Kadang-kadang ada musola masjid yang nungguin azan orang lain. Oh, kan nungguin dulu. Nah, kalau nungguin telat, udah masuk. Nah, makanya ulama supaya yang nggak jadi salah, ditambatin sampai 10 menit tuh, supaya namanya imsak, udah menahan diri. Padahal sih sini belum menahan diri, masih boleh. Yang namanya udah imsak, menahan diri, udah bener-bener nggak boleh makan. Udah masuk waktu, kan belum masuk waktunya. Cuma untuk lampu kuning gitu istilahnya. Tapi masih boleh, sebab udah lampu merah pripit kena dah. Ya, makanya dijaga sampai 10 menit, ibaratnya begitu. Nah, ente juga kalau buka puasa jangan langsung Allahu Akbar main makan aja. Nah, kalau musola masjidnya kelewatan jamnya, paham nggak? Jam 6 tepat, dia kelewatan 2 menit, berarti kan udah jam 6, padahal baru jam 5:58, kan belum. Paham nggak nih di sini? Itu udah batal puasanya. Ya makanya disuruh lewatin rata-rata sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru
makan. Nah, bagaimana yang azan? Nah, kalau yang azan, ya makanya tuh jangan buru-buru lihat masuk waktu, kita makanya ngerti, nggak usah nungguin azan. Udah masuk waktu, udah makan, nggak usah nungguin azan, nggak apa-apa. Makanya orang-orang yang azan tuh dia batalin dulu. Tuh, karena udah masuk waktu baru di azan. Kalau nggak batalin, Allahu Akbar, pas asyhadu an la ilaha udah pada makan. Habis dan kolak. Ayo, ntar disalah nyebut. Karena hati, kolaknya habis. Bisa nggak? Bisa ya, orang udah tengah 12 jam lapar. Kalau segitu-gitunya lagi dia bagi di masjid, dia azan. Ya paling depan lagi nggak kelihatan, nengok pas lagi hayal sholat gitu kiri kanan. Nah, kan repot itu. Makanya dia batalin sudah. Ya, jadi kita harus ngerti. Ya, jadi menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah biasanya kalau dibagi-bagiin tuh ada tuh 4-3-2, 4-3-3, ntar naik, ntar turun. Nah, itu aja. Ya, itu. Baik. Ya. Biniyatin maksusiyah. Ditambahin biniyatin maksusah. Maaf, biniyatin maksusatin. Dengan niat yang khusus. Ya, harus dengan niat. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus. Udah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kamu, orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa tersebut ya difardukannya pada tanggal 2 Hijriyah. Tanggal 2 Hijriyah. Jadi kalau ditanya kapan mulai disyariatkannya, diwajibkan puasa di zaman Nabi, di tanggal 2 Hijriyah. Ya, di hijrahnya Nabi. Jadi di Mekah tuh selama 13 tahun belum. Ya, masih menangani Nabi memperdalam atau mengokohkan orang-orang Mekah pada saat itu, orang muslim dengan tauhid. Ya, tauhid. Makanya surah-surah yang keras tuh di surah di Al-Makkiyah ya rata-rata ada di juz amma ya. Nah, adapun setelah masuk ke Madinah ya tauhid dengan tentu as-shalah yang pertama. Nah, masuk ke Madinah baru tuh nanti ada zakat, ada puasa, tatanan-tatanan syariat yang lain. Nah, diantaranya puasa tanggal 2 Hijriah. Bulan apa? Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Disyariatkan bulan Sya'ban, nanti masuknya bulan Ramadan ya. Ya, tahun kedua, maksudnya 2 Hijriah, tahun kedua dari Hijriah. Dua saya 2 H gitu udah 2 Hijriah. Sekarang kan udah 1444, berarti 1442 tahun yang lalu. Ya, 2 Hijriah. Jadi kalau dibilang 2 Hijriah dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah baru ditentukan nama ya Hijriah. Waqat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Jadi Rasulullah mengalami puasa selama 9 tahun. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 9 kali Nabi mengalami puasa. Kuluhan nawaqis ay tis'a wa isrina yauman ila wahidan fakamil. Selama 9 kali Nabi puasa, 8-nya mengalami 29, 1 hanya 30. Maka kebanyakan 29, sekarang 30 mulu. Nah, makanya Anda nggak ikutin yang macam-macam, Anda ikutin pakai ilmu yang Anda dapat dari guru ya, dengan 7 derajat itu. Ya, dalam kitab Habib Utsman. Nggak jadi masalah, yang penting kepercayaan aja, nanti akan dibahas di dalam ya pasal yang lainnya. Nabi 29 kali, 8-nya 29 hari puasa, yang satunya 30 hari. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' minasyuhuril arabiyah. Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 dari bulan Arab. Ya, dalam tahun Hijriah nomor 9. Tuh ingetin, kayak Agustus
Udah pada hafal 8, September 9, gitu kan? Ya, ada urutannya Januari, Februari, Desember 12. Yang pertama Muharram. Habis Muharram Safar, terus habis Muharram Safar, habis Safar Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang Islam mesti hafal. Ya, harus hafal itu. Nah, di bulan 9. Wa huwa afdalul syuhur, adalah sebaik-baiknya bulan. Bulan dari 12 bulan ini, bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan, sayyidul syuhur, pemimpinnya bulan. Kenapa dinamakan Ramadan? Ada mengatakan Ramadan ini ya syiddatul har, asyhru syiddatul har, karena bulan yang sangat panas. Jadi kalau Ramadan inti panas nih hawanya, ya wajar, nggak apa-apa, bagus. Ini demenan hujan. Ya, kerja apa zaman Nabi pas disyariatkan Sya'ban, Ramadannya perang Badar. Umat Islam 313 kurang lebih melawan orang kafir 1000. Ya, bayangin 1:3 perang, bukan 1 hari 2 hari, berhari-hari. Puasa gak mereka? Puasa pertama kali lagi. Itu dari kecil sampai gede, baru nyupir aja, ngojek, dagang, ada kadang puasa. Keimanannya luntur. Ya. Gimana diajak perang? Udah ngopi duluan. Ya, bagus gitu nggak di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ngopi dulu, makan dulu biar kuat tenaganya. Wah, alasannya. Ya, subhanallah, lihat radhiyallahu anhum ajmain, lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangin 1:3, ya, dengan peralatan yang sederhana, yang seadanya melawan orang kafir. Begitulah para pahlawan kita berperang. Ya, masuk akhirnya merdeka di bulan Ramadan. Bukan nggak perang juga mereka. Masa pakai berhenti? Orang kafir sih nggak mikirin gituan, nggak ada pakai berhenti. Ya, subhanallah. Ya, keimanan mereka tuh orang-orang terdahulu, masya Allah. Ada yang mengatakan, ya, ada mengatakan gila li annahu yurmadul dzunub, yaitu yuharrikuha, yaitu membakar dosa-dosa. Jadi di bulan Ramadan itu adalah membakar dosa. Di mana di bulan puasa itu makanya diperbanyak ibadah, karena pada saat itulah dosa-dosa kita banyak dibakar. Ya, pada bulan Ramadan. Baik, selanjutnya fadilatus shaum, keutamaan puasa. Jadi sebelum masuk nih dikasih ini dulu vitamin ini, biar tahu vitamin ini keutamaan puasa begini. Biar besok jadi puasa benar-benar ya mantep gitu. Orang kan kadang-kadang disuruh minum ini. Ah, males gitu. Tapi pas dikasih tahu khasiatnya nih, kalau orang laki, wah, pasti kalau udah kejantanan udah dibeli sama dia. Gitu. Itu kan biasa itu. Nah, ini fadilah keutamaan puasa sangat banyak. Ya, al-ayat wal ahadits katsirah. Ayat-ayat Quran, di hadis-hadis banyak. Ini aja di antaranya nih. Ya, di antaranya was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dimasukin nih. Ya, golongan orang-orang yang berpuasa, laki perempuan yang menjaga farjinya nih, perempuan-perempuan, laki-laki yang bisa menjaga farjinya, nggak sampai berzina, nggak sampai berbuat yang naudzubillah. Kemudian yang berzikir kepada Allah, yang banyak menyebut Allah, laki-laki dan perempuan, a'adallahu lahum, Allah janjikan buat mereka, Allah persiapkan buat mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang yang puasa masuk di situ. Kemudian dalam hadis qudsi ini adalah firman Allah. Anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ah di'fin illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Ya. Rawahu Malik dalam kitabnya Muwatta. Ya, Imam Malik ada kitabnya namanya kitab hadis al-Muwatta, dan juga kitab Bukhari fi Shaum, dalam Imam Bukhari dalam kitab Shaum, di dalam masalah shaum apa hadis qudsinya, firman Allah, setiap kebaikan ini 10 ganjarannya sampai 700 kali lipat.
Ya, setiap amal kebaikan kullu hasanat, apa aja kita berbuat baik. Apapun hasanah. Bukan hanya puasa, apapun kebaikan yang kita lakukan, baik dari yang kayak ibadah atau dengan sodako atau dengan senyum, ya pokoknya kebaikan yang 1001 macamnya Islam ajarkan, maka diganjar mulai dari 10 sampai 700. Lihat tuh, setiap kita buat kebaikan, pahalanya dari 10 sampai 700. Tinggal kualitasnya aja. Kalau niatnya kencengan, ikhlasan, bisa 700. Agak-agak miring-miring dikit, itu terserah Allah Ta'ala. Tapi artinya diganjar sampai 10 kali lipat sampai 700. Ini kebaikan. Kejahatan. Kejahatan, ya kalau ini kebaikan niatnya aja dapat pahala. Dilakukan 10 sampai 700. Kejahatan, niat, baru niat, belum dosa. Tapi ketika dilakukan, maka dosanya satu. Enggak sampai 700, enggak sampai 10, cuma satu. Tapi kenapa ketika dihisap kita banyakkan dosanya? Coba dong mikir. Kebaikan naik, setiap kebaikan 10. Baru niat aja udah dapat. Baik kita lakukan 10 sampai 700. Taruh 10 deh, kita paling minim. Yang ini dikatakan kita dosa 1. 10 kan jauh. 2 kali kita buat dosa 2. Ini 20. Mungkin unggul kan? Tapi kenapa nanti di timbangan Allah Ta'ala kita lebih banyak dosanya? Kenapa? 1, karena lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Sembayang kagak, puasa kagak, zakat kagak, sodako kagak, senyum sama orang kagak, hasad kiri kanan, ini aja. Tuh, 1. Kemudian penyakit hasad, penyakit hati, yakulul hasanat, memakan kebaikan yang baik dimakan, seperti api makan kayu bakar. Tuh. Paham ya? Keduanya lagi kebaikan kadang-kadang disebut-sebut. Kalau bukan gua tuh riya, habis lagi. Kalau ini kekal, istighfar kagak. Tuh, paham nggak tuh? Jadi yang harusnya menang, jadi kalah. Ya, makanya hati-hati tuh. Ya, jangan diceritain sorga mulu. Ya, akhirnya masuk neraka. Takutin dengan neraka. Jadi terhindar dari neraka. Kalau terhindar dari neraka, udah pasti masuk surga. Karena cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Hindarin aja neraka sudah. Insya Allah masuk surga. Masa hindarin neraka tahu kita di tengah nggak bisa masuk surga? Nggak mungkin. Karena terhindar dari neraka pasti surga. Tapi kalau bicarain surga salah jalan neraka. Ya, salah jalan artinya apa? Ibadah aja diajarin. Tapi nggak dikasih tahu, jangan hasad, jangan dengki, jangan ria, jangan nggak sampai ikhlas. Itu kan yang hancur-hancurin ibadah kita. Udah cakep kita ibadah, tapi hancur semuanya. Kadang setan suruh kita ibadah, tapi ujungnya dihancurkan. Jadi lebih capek daripada kita nggak ibadah, kan nggak capek. Ini udah capek, mendingan nggak tahajud sekalian. Daripada inti tahajud, akhirnya diungkit-ungkit. Tahajud tapi merasa paling hebat. Kan capek ente udah tahajud, bangun malam, ngambil wudhu, akhirnya cuma jadi binasa, hancur, yang ada jadi dosa. Mending nggak tahajud. Makanya setan suruh. Paham ya? Kalau ditahan kita udah nggak tahajud, alhamdulillah. Tapi ketika kita masih tetap melakukan, dicari cara yang lain. Yang manusia nggak bisa dihentikan, hebat banget buat tahajud. Kalah gue, yang ada gue ketiduran. Kata setan yang goda. Maka yang digodanya apa? Sifat dari kesombongannya, sifat dari ininya. Supaya apa? Diungkit-ungkit atau dimerasa lebih mulia. Maka hancur itu. Ya, hati-hati, makanya belajar terus. Kalau kagak setan terus, nggak sampai berhenti dia. Kecuali kita udah innalillah, inna ilaihi rajiun. Nah, itu ganjaran yang luar biasa. Sampai 10 sampai 700. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzibi. Kata Allah, saya puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya langsung. Artinya apa? Nggak ada yang tahu pahalanya. Bukan lagi 10 sampai 700, Allah yang lebih tahu. Mungkin lebih dari 700. Begitu hebatnya puasa. Ya. Kemudian apa lagi? Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa 1 hari aja. Ya, ini bukan puasa Ramadan, udah jelas 30 hari. Dari Ramadan kita baru puasa 1 hari fi sabilillah atau puasa-puasa sunnah. Yang kita puasanya di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannam masirah mi'ah amin. Ya, yaitu Allah akan jauhkan orang tersebut dari neraka jahanam perjalanan 500 tahun, baru 1 puasa. Al-lisa'im farhatani idza aftarih wa idza laqiyallahu fariha bisawmi.
Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Orang yang puasa punya dua kegembiraan. Gembira nih orang yang puasa nih. Intinya yang puasa pasti gembira. Apa yang pertama? Yaitu idza aftara fariha. Apabila berbuka pasti girang. Benar gak? Gak ada orang berpuasa girang. Alhamdulillah, mantap perut. Yang kedua, girangnya idza laqiyallaha fariha bisaumi. Ketika dia bertemu Allah, berjumpa Allah dengan puasanya. Nanti berjumpa sama Allah Ta'ala dengan cara Allah. Yang dipikirin kayak gimana? Ya, inti belum paham, jangan. Nanti yang penting amalin. Nanti ketika inti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, baru Allah pertemukan dengan hambanya dengan cara Allah. Kemudian hadis yang lainnya yang sering kita dengar nih, ya, dikeluarkan oleh Akhraja Dailami fi Musnadil Firdaus, yaitu apa hadisnya? Somtu shaim tasbih. Diamnya somtu shaim tasbih. Diamnya orang puasa tasbih. Sering dengar kan? Kita lagi puasa, diam doang, enggak zikir, enggak diam aja gitu. Ya, bukan bengong, bukan, diam doang. Ya, tasbih. Diamnya tasbih, lagi puasa bulan Ramadan. Wa naumu ibadah, tidurnya ibadah. Wah, tidur ibadah dari subuh sampai maghrib baru bangun. Ya, enggak begitu. Maksudnya intinya tetap kerja, tetap aktivitas, ya, yang kuliah, yang kerja, yang apa aja, yang jalanin, yang bukan yang haram, yang biasa. Apalagi ibadah. Nah, kemudian ada yang ngantuknya tuh sampai ketiduran, ibadah tuh. Walaupun bos marah, tapi ibadah di sisi Allah. Bukan yang di lantas ini kemudian salah tafsir. Tidurnya ibadah, cuma diterangin begitu doang, dengar begitu doang, atau baca hadis-hadis aja, tidur ibadah, diamalin dari subuh sampai maghrib. Akhirnya kebanyakan tidur makruh, nanti ada di bab makruh. Ya, bisa juga haram karena meninggalkan sholat, ya, dia sengaja tuh supaya nggak sholat. Waduh, apa lagi? Wa du'auhu mustajab, doanya mustajab. Doanya orang yang puasa mustajab. Hati-hati kalau puasa, jangan nyumpain orang. Jadi gimana? Banyak doa aja, minta ini, minta itu. Nanti Anda ajarkan tuh setelah buka puasa, nanti ada di babnya ya. Ya, ketika buka puasa udah selesai, jangan banyak yang lain. Minta sama Allah Ta'ala. Jangan ngobrol malah. Ini bukber. Makan bukber, ngobrol. Makan ketika buka langsung pintu hijab dibuka. Nanti ada kasih tahu rahasianya. Ya, Nabi Musa sampai bertanya sama Allah Ta'ala tentang begitu hebatnya orang ketika berpuasa. Buka dulu. Sebelumnya kan kita baca Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu kan doa makan. Makan pakai korma. Udah selesai, tekunya udah selesai. Baru doanya. Allahumma laka, kepadamu aku telah berpuasa dan kepadamu aftartu, aku telah berbuka. Nah, belum berbuka udah makan. Kan telah berbuka. Udah buka belum? Belum, buka dulu. Doanya doa makan baru doa. Nah, doanya jangan itu aja ya, pakai bahasa Indonesia banyakin. Ya Allah, aku sedang belum punya istri, ya Allah, kasih istri ya Allah gitu. Ya, sendirian aja lu belum makan. Udah kan tadi gue buka. Tuh doa. Nah, ini biasanya sama keluarga Anda tuh setelah buka, saya doa, Anda pimpin di doa. Ya, itu biasakan. Itu doa mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amal-amal ibadah kita mudha'af, dilipat gandakan. Yang sunnah dilipatkan menjadi wajib pahalanya, yang wajib dilipatkan sampai 70 kali. Kalian sholat dhuhur jadi seperti pahala 70 kali dhuhur. Kalian ba'diyah, apalagi gobliyah dan amal yang lain. Yang biasanya kita ngeluarin duit 1000 perak, ya pahalanya 1000 perak, sekarang jadi 70 kali lipat amal-amalnya. Ya, nah masih banyak lagi tentang fadilah-fadilah keutamaan orang yang berpuasa. Cukup satu hadis aja juga, nggak pakai hadis juga. Kalau udah Allah perintahkan sami'na wa ta'na, ya. Tapi ini untuk merangsang kita betapa besarnya yang Allah berikan pahala bagi orang yang berpuasa. Sekarang ahkamus shaum. Nah ini yang kita akan catat terperinci. Ahkamus shaum, hukum puasa. Hukum puasa ada 4. Hukum puasa ada 4. Ada wajib, ada sunnah, al-wujub, wajib, an-nadbu sunnah, wal karoha makruh, wal hurma dan haram. Nah, ini ada kedudukan-kedudukannya. Puasa wajib,
bisa puasa menjadi sunnah, ada puasa bisa menjadi makruh, ada puasa menjadi haram. Di puasa tapi haram hukumnya. Ya, karena pakai ilmu kita tahu. Pertama yang wajib. Yang wajib ada 6. Ya, puasa wajib, ya, bab puasa. Ngapain? Enggak usah. Duduk. Bab puasa. Bab puasa. Hukum puasa, benar ya? Tadi ahkam, hukum puasa ada 4. Nah, yang pertama wajib. Nah, ini yang pertama hukumnya wajib. Yang wajib ada 6. Yakunu dzalik fi sittin halat. Ada 6. Yang wajib ini ada 6. Yang wajib ada 6. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Yang pertama puasa Ramadan. Jangan Ramadan ya. Itu bahasa Indonesia Ramadan. Ntar nawaitu soma Ramadan lagi. Ramadan. Kemudian yang kedua puasa qada. Puasa qada. Tahu kan puasa qada? Ya kayak perempuan-perempuan tuh. Ya yang sekarang ini lagi puasa untuk puasa qada. Kemudian yang ketiga puasa kafarah. Puasa kafarah. Ini hukumnya wajib semua ya. Hukumnya wajib puasa kafarah. Seperti apa? Seperti orang yang jima di bulan Ramadan. Ya berjima, bersetubuh di bulan Ramadan. Ya, jadi pengantin baru nih di bulan Sya'ban dia nikah. Boleh nggak? Boleh aja nggak apa-apa. Pas dia selagi puasa di tengah hari dia berhubungan badan. Ya, maka batal puasanya, maka setelah nanti Ramadan dia kena kafarah. Nanti akan dibicarakan di dalam hal yang membatalkan puasa, yaitu kafarahnya 2 bulan berturut-turut mesti puasa. Udah 59 batal, ulang lagi dari pertama. Ini buat laki-laki bukan buat perempuan, maka perempuan jangan bikin resek. Yang nanggung lagi. Sebab ngapa perempuan nggak ada? Perempuan ada head, gagal terus, gagal maning. Ya, makanya buat laki-laki. Ya. Nanti ada masalah hukum orang yang membunuh kemudian dimaafkan nanti bayarnya dengan puasa, ya zihar, masalah perceraian ada nanti, ya masalah janji dan sebagainya itu kafarah. Kemudian yang keempat yaitu puasa dalam haji dan umroh. Ya, puasa ya fil haji, dalam haji dan umroh. Tuh, dalam haji dan dalam umroh, ya. Badalan puasa dalam haji dan umroh badalan pengganti minad dzibih fil fidyah, yaitu untuk mengganti penyembelihan di dalam fidyah. Jadi kena fidyah. Jadi misalnya melakukan pelanggaran di dalam umroh, di dalam haji, maka pelajarin tuh nanti kalau mau umroh atau haji. Kalau ada pelanggaran yang paling besar tuh misalnya dia bersetubuh dengan istrinya halal, tapi sedangkan dia masih ihram, lagi manasik, ya lagi sedang melakukan ihram, atau matikan binatang, banyak nanti, atau kepalanya ditutup begini padahal kepala nggak boleh ditutup pakai kain ihram, ya atau pakai pakaian yang berjah, ya dan yang lainnya. Ya itu perlu dipelajari nanti di bab haji. Panjang lagi ceritain. Pokoknya di situ dia kena dam, ya harus bayar kambing. Nggak punya duit buat bayar kambing. Kalau berjima kena ontak. Tuh harganya berapa? 25 juta. Kalau kambing misalnya 4 juta, 5 juta gitu. Nah dia nggak bisa ganti, maka dia berpuasa. Nanti ada 3 hari puasa di Mekah, 7 hari di rumah setelah pulang gitu. Ada
Itu namanya puasa yang wajib dilakukan. Kalau bisa bayar kambing, ya dibayar kambing atau onta. Nah, kemudian yang kelima, nanti pembahasannya nanti di dalam masalah haji. Kemudian puasa istisqa, fil istisqa idza amarul hakim. Puasa di dalam meminta hujan ketika diperintahkan oleh hakim. Hakim ini pemerintah. Ya, pemerintah memerintahkan misalnya puasa untuk minta hujan, maka hukumnya kita wajib. Ya, jarang pemerintah sih sholat istisqa enggak. Ya alhamdulillahnya tahdus minikmah kita enggak kering, enggak musim kemarau. Tapi kalau ini kita jadi tahu. Jadi yang kelima ini ada namanya puasa dalam meminta dalam minta hujan gitu. Kita puasa bisa. Keenam, puasa nazar. Nah, puasa nazar, bukan penyanyi ya. Nah, puasa nazar. Ya, puasa nazar. Puasa nazar yaitu ya seperti ya, apabila aku dapat ya misalnya gini nih, ente nikah sama perempuan pengantenan kan malamnya gitu. Besoknya tahu istri ente puasa sampai 3 hari. Ngapa? Gue udah nazar kalau dapat laki jelek gue puasa. Berarti gue jelek dong. Paham ya? Gitu. Biasa tuh nazar itu cepet loh. Ya, misalnya kalian yang susah nyari kerja, ya cuma berat harus dilakukan. Wajib hukumnya, kalau nggak berdosa. Kalau Anda dapat kerja, Anda mau nazar 3 hari puasa. Paham tuh ya? Itu maka wajib puasa. Jangan banyak-banyak. Mau nazar sebulan. Ya, boleh gak? Boleh, tapi hati-hati tuh nazar ya. Ya, kalian udah tahu kan tentang nazar. Baik, sekarang yang sunnah. Sekarang yang sunnah. Nah, ini banyak nih. Ya. Yang sunnah, puasa sunnah. Yang puasa sunnah terbagi dalam 3 bagian. Puasa sunnah terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, yang setiap tahun. Setiap tahun. Sunnah yang pertama setiap tahun. Ya takarur bitakarur sinin. Berulang setiap tahun. Tiap tahun ada terus. Pertama apa? Puasa Arafah. Ya. Pertama puasa Arafah. Yang kedua puasa Tasu'a wa Asyura. Puasa ke-9 dan ke-10 Asyura. 9 Muharram dan 10 Muharram. Benar ya? Kemudian wal hadi asyara fi min Muharram tuh. Dan 10 dan 11 daripada bulan Muharram. Jadi 9, 10, 11 min Muharram. Kemudian wasittin min Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Ya, biasanya kita tahu yang 6 Syawal aja tuh. Itu tiap tahun. Pertama apa? Puasa Arafah, kemudian puasa 9, 10 ya. Pertama setiap tahun, ini kok udah satu aja. Sunnah setiap tahun satu, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah. Yang kedua yaitu puasa 9, 10, 11 Muharram. Ini bulan apa nih Muharram? Ya, bulan Ashhurul Hurum, bulan haram. Kemudian yang ketiga yaitu belum habis nih ya. Ini masih yang bagian pertama nih, masih bagian pertama. Yang setiap tahun, yang pertama puasa Arafah, kemudian 9, 10 Muharram, yang ketiga 6 Syawal, 6 hari Syawal. Kemudian apalagi wal ashhur hurum, di bulan-bulan haram, puasa di bulan-bulan haram. Di bulan
haram. Di bulan haram ya, ini yaitu ada 4 bulan haram, 3 berurutan, 1 terpisah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berurutan tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang 1 terpisah yaitu Rajab. Ya, makanya kita sunnah puasa di bulan Dzulqa'dah, sunnah puasa di Dzulhijjah, puasa di bulan Muharram, dan juga sekarang bulan Rajab diperbanyak dengan puasa ya. Ada gak hadisnya? Ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bilang ngapain puasa Ramadan, dalilnya mana? Puasa Rajab ada dalilnya enggak? Lucu orang sekarang ya. Nabi yang katakan hadisnya, Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrul haram. Afdol puasa pada bulan Ramadan adalah bulan haram. Tuh. Ya, dalam Al-Qur'an ada itu. Ya, tentang penyebutan 12 bulan, ada 4 bulan haram dalam Al-Qur'an. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nabi nggak katakan harus Rajab, nggak katakan ini. Ada yang mengatakan nggak ada puasa Rajab, bid'ah. Ya, dibilang Rajab bid'ah puasa, nggak usah dilayanin. Ya, emang Nabi nggak katakan Rajab, tapi Nabi katakan Afdol Siyam, afdolnya puasa setelah Ramadan, ba'da Ramadan syahrullahil haram, yaitu puasa bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Diperbanyak ya. Itu kan masuk juga di sini tuh. Ada 9 Muharram ya. Dari tanggal 1 nggak apa-apa. Kemudian wa afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail. Paling afdal salat setelah sholat 5 waktu, sholat fardu, sholatul lail, yaitu sholat malam ya. Sholat yang paling afdol, seafdol-afdolnya sholat, paling utama sholat setelah 5 waktu, sholat fardu ada sholatul malam. Rawahu Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ghairi dzalik ya, ada lagi Mas Ri, wa asril awal min Dzulhijjah, dan 10 ya, 10 awal dari bulan Dzulhijjah tuh ya, puasa 10 hari awal. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tuh Dzulhijjah ya. Kalau masuk bulan haji itu kita puasa ya, dari tanggal 1, 2, 3 ya sampai tanggal 9. 10-nya hari raya ya. Jadi di bawah tanggal 10 maksudnya 9 hari di bulan Dzulhijjah ya. Tuh. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, nah ini puasa sunnah yang kedua. Puasa sunnah yang kedua yang berulang setiap bulan. Nah, ini kan yang pertama ya, yang pertama setiap tahun, yang kedua setiap bulan. Setiap bulan. Nah, puasa yang setiap bulan adalah Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Bukan pakai bulan Februari, bulan Maret, bukan ya, pakai bulan Hijriah. Makanya biar kudu punya bulan Hijriah atau apa bulan Hijriah. Ini tanggal berapa? Makanya dia selalu sebutkan. Ya, dulu belajar juga selalu pakai bulan Hijriah. Anak lahir ada bulan Hijriahnya. Dibiasakan karena kita umat Islam. Nanti kiamat juga begitu, bulan Hijriah. Harinya hari Jumat. Ya, pokoknya kejadian itu dengan bulan Hijriah. Nah, berulang tiap bulan Ayyamul Bid, puasa kita tanggal 13, 14, 15. Makanya itu yang namanya bekam atau apa, mereka ikutin dengan cara-cara ini dengan Hijriah karena peredaran darah dan sebagainya. Kemudian Ayyamul Sud, yaitu di mana hari yang gelap. Ya, kan 13, 14, 15 kan bulan lagi cakep. Nah, itu kita puasa. Kemudian pada hari yang gelap di mana? 28, 29, 30 kalau ada tanggal 30. Nah, itu setiap
bulan. Tinggal ambil, nggak bisa yang itu, ngambil yang setiap tahun, bisa hebat tiap bulan puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, yang berulang setiap minggu. Ya, yang berulang setiap minggu. Ini tanggal 14, 15, 16 Hijriah. Kemudian tadi 28, 29, 30 Hijriah. Kemudian yang tiga setiap minggu. Apa setiap minggu? Nah, tuh paham dah udah. Tiap minggu, Senin, Kamis. Tuh, ya. Senin, Kamis. Itu yang setiap minggu. Yaitu kal isnain wal khamis, Senin dan Kamis. Abdul Siyam, paling afdolnya puasa sunnah yaitu saumu yaumin wa iftari yaumin. Puasa sehari, berbuka sehari. Wa huwa saumu Sayyidina Dawud, yaitu puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Nah, itu paling afdol. Ya, badan inti bakal sehat tuh. Puasa besok enggak, kecuali Ramadan. Udah cakep banget itu, ya. Tapi susah gak? Susah. Jadi badan kita bersih. Jadi dibersihkan setiap satu hari, kayak orang puasa, kayak orang olahraga kan begitu. Nah, puasa begitu. Ya, subhanallah. Tapi kita nggak lakukan yang begini-begini nih. Ya, tapi banyak yang melakukan begitu, badannya memang sehat. Ya. Yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga, hukum wajib sunnah. Ini udah nggak muat, udah dah. Ntar kalau mestinya mau kita punya papan tulis yang gede, ya malum, yang penting kita ngaji, udah catat. Yang ketiga makruh. Sekarang hukum yang makruh. Tadi sudah hukum puasa ada 4. Yang pertama wajib, kedua sunnah, yang ketiga makruh. Yang makruh, ya, yaitu ifradu yaumil jum'ah awis sabat awil ahad. Ini makruh, nggak jatuh haram, tapi makruh. Makruh tahu ya, nggak bagus, ya. Lawanan sunnah, yaitu menyendirikan, tahu nggak menyendirikan? Memisahkan atau menyendirikan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi puasanya cuma hari Jumat doang, atau hari Sabtu doang, atau hari Minggu doang. Kenapa? Karena Jum'ah Idul Muslimin. Jumat adalah hari raya orang Muslim. Jangan puasa, makruh. Wasabat Idul Yahud, atau hari Sabtu, hari rayanya orang Yahudi. Wal Ahad Idul Nasoro, yaitu hari rayanya orang Nasrani, hari Minggu. Ya, Jumat kita paling banyak kita sibuknya hari Jumat kerja. Sabtu Minggu libur. Dulu Minggu doang libur. Sekarang Sabtu Minggu. Itu kan di luar negeri karena ada Yahudi, Yaum Sabat di hari Sabtu. Kita jadi akhirnya penuh di hari Jumat, sibuk. Padahal tuh hari Jumat harusnya libur. Maka sekolahannya dari dulu hari Jumat libur karena bulan mulia. Kita disuruh perbanyak ibadah di hari Jumat, terutama nanti sholat Jumat, sholawat dan sebagainya. Jadi diliburkan. Kerja juga di tempat syariat Islam hari Jumat libur. Kita Minggu juga libur karena nasional, ikutin aja. Jadi kalau umat Islam tuh udah toleransi dari zaman dulu. Karena kita mayoritas mestinya hari Jumat, ikutin hari Minggu. Berarti udah toleransi belum? Udah. Jadi jangan diajarkan toleransi lagi sudah. Ya, udah amat toleransi. Nah, bagaimana? Ya, kalau bersendiri nggak boleh, tapi kalau digabung itu boleh. Misalnya dari Kamis dia puasa sunnah hari Kamis, kemudian dia mau puasa lagi hari boleh. Atau Jumat dengan Sabtu boleh, Sabtu dengan boleh, dipuasa Minggu kemudian dilanjutkan dengan hari Senin. Itu nggak jadi makruh. Yang makruh itu menyendirikan. Makanya kan dari pertama Anda bilang menyendirikan. Paham di sini ya? Itu kalau belajar terus nih dari bab puasa semua, insya Allah nggak nanya-nanya dah. Kalau nggak ngaji mana, aduh capek aneh, makanya nih nggak main WA lagi ya. Instagram juga banyak aneh nggak jawab. Begitu. Ya nanya yang seputar, sebenarnya kalau dia duduk ngaji pasti nggak bingung, begini-begini kan udah dapat ilmunya. Ya, gitu. Belum lagi persoalan yang lainnya. Makruh tuh ya. Kemudian yang haram. Nah ya, yang haram nih, penjelasan yang terakhir, haram. Haram ini ada 2. Ini keempat sudah haram,
Yang gasimu ila kismen. Haram ini terbagi dua. Haram ini terbagi dua. Yang pertama haram ma'asihah. Haram tapinya sah. Haram bersama sahnya puasa. Puasanya sah, tapi hukumnya haram. Puasa sah. Dapat pahala dong Habib? Enggak dapat pahala. Cuma sah doang. Tapi enggak dapat pahala. Adanya dosa. Ibadah mestinya pahala, jadi dosa sah, tapi berdosa. Haram kan kita tahu dari pertama kita belajar. Wajib yaitu dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Mendingan ditinggalin, nggak usah puasa. Ngapain? Puasa sah tetap aja dosa. Apa? Yaitu saumu zauzah biduni idni zauziha. Puasanya sang istri tanpa izin suami. Tuh, maka jangan lakon-lakon tuh perempuan main puasa-puasa ya tanpa izin suami ya. Atau saumul abdi biduni idni sayyidi. Puasanya seorang budak tanpa izin tuannya. Enggak ada sekarang perbudakan ya. Jadi yang ada sekarang istri tanpa izin suami. Bib, kalau puasa Ramadan gimana nggak diizinin? Itu puasa wajib, Neng. Setiap muslimin. Jadi lakinya nggak bisa ngelarang. Lakinya emang aja nggak mau puasa. Dosa deh. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Gitu, paham nggak? Laki lagi nganggur di rumah hari Senin, hari Kamis. Lebih ini puasa. Izin dulu puasa Senin Kemisnya sama suami. Paham ya? Gitu. Kalau istrinya suami udah ngomong, Neng, lu puasa aja Senin Kamis, abang nggak apa-apa, gitu. Ya udah ngomong begitu ya nggak izin lagi, berarti suaminya udah izinin. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib, nggak pakai izin lagi, emang semuanya wajib harus. Ya ini puasa sunnah aja. Ya makanya perempuan-perempuan soleha tuh kalau suaminya nggak ada di rumah 3 hari 4 hari dia puasa, ditahu istrinya ngatur di puasa. Gitu. Karena mikir ini ibadah girang lakinya kalau bisa bininya 4 3 hari berapa itu 9 baru ketemu dia biasa puasa terus dengan ibadah nggak berhenti. Kalau sekarang kan dipikirin ketakutan kasih, ketakutan harta, emang apaan lagi, sehingga itu yang dia takutin kalau bininya jadi istrinya dua. Kalau orang-orang terdahulu kayak Robitul Adawiyah dan yang mananya yang Anda baca, mereka girang. Bahkan emang suami istrinya disuruh nikah lagi, suaminya suruh nikah lagi. Kenapa? Karena sibuknya dia sama Allah terputus karena ada suami. Dengan suami istrinya 3, bukan 1 lagi, 2, 3. Maka dia bebas untuk nggak keganggu sama suaminya. Dia lagi sholat malam, kalau paginya suaminya ngomong, Neng, lepas itu mukena semua. Itu kewajibannya harus wajib kepada suami karena buat sholatnya kan sunnah ya. Tapi kalau suami nggak ada 3 hari di rumah, digirang banget, di ibadah nggak berhenti, di ngaji nggak berhenti. Sekarang lagi ngaji, auzubillahi lakinya sadaqallah, dia nggak bisa terusin tuh lihat ya. Makanya ahli-ahli ibadah lebih gembira kalau lakinya di rumah mulu, waduh ya, dia terputus cintanya, bercintanya sama Allah ya. Jangan notasinya jelek, ngomong bercinta tuh jangan inti omongan yang ngeres ya, bukan ya. Dia sedang melakukan kecintaan dengan ibadah kepada Allah ya. Jadi takut diterputus. Bukan nggak sayang sama suaminya, sayang, cuma kan sayangnya dia sama Allah nomor 1 tetap. Jangan salah ini ya. Sesayang-sayangnya demi istri, Allah tetap nomor 1. Mau sayangnya apa? Allah nomor 1. Nabi Muhammad kalimat tauhid sudah. Yang lainnya tuh nomor 2. Maka Anda suka bicara sama istri Anda. Inti sih nomor sekian. Kok begitu, Bi? Iya dong, masa kalau nomor 1 ngalahin Allah. Paham ya? Itu. Nah, akhirnya apa? Jadi banyak orang jual akidahnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, gara-gara istrinya. Paham nggak? Istrinya lain agama, dinikahin, akhirnya pindah agama. Ya, nah, itulah. Ya, makanya harus tauhid udah ditanam, insya Allah inti nggak bakal keganggu dengan perempuan, dengan harta dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang keduanya haram yang tidak sah. Pertama haram sah, yang kedua haram tidak sah. Itu ada 5. Ya, dipercepat, yaitu ada 5. Yang pertama puasa di hari raya Idul Fitri. Saumu yaumi Idul Fitri. Wah, orang pada Idul Fitri, pada makan, pada minum,
Aneh mau puasa aja supaya lebih taat sama Allah. Ini dia jadi wali nggak tahu caranya. Haram nggak? Haram. Dosa nggak? Dosa. Dosa haram, dosa. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Tuh, makanya itu agama mesti belajar. Kalau nggak belajar, ini satu contoh. Dia mau puasa, berlakon-lakon seperti orang hebat, orang nggak boleh puasa, dipuasa. Sama nanti ada hal-hal yang lain. Ini baru satu dari berapa bentuk, berapa ratus sekian yang inti anggap itu ibadah, padahal jadi dosa. Biar pahamin tuh. Ini satu karena kita lagi pelajarin ini. Nanti di bab-bab lain nanti kita akan ketemu. Oh, nggak boleh ya. Nah, kita jadi tahu. Puasa hari raya Idul Fitri. Saumu yaumi Idul Adha. Yang kedua puasa hari raya Idul Adha. Jangan pakai puasa. Siapa kan mengajarin pakai udeng-udeng kayak naik ke atas langit, jangan ikutin. Itu bukan karomah dia tuh. Dek romah dia. Bukan karomah, dia bukan keramat itu. Karena menyalahi syariat. Nggak boleh dalam Islam. Kemudian saumu ayami tasyrik. Puasa di hari tasyrik. Hari tasyrik ingat ya, 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah. 11, 12. Jadi habis puasa Idul Adha ya, habis Idul Adha ya, habis hari raya haji, hari raya Idul Adha, ada 11, 12, 13, jangan puasa, makan kambing lagi terus. Ya, cari lagi siapa yang korban nih. Maka korban jangan tanggal 10 aja nih. Kadang kan ini korbannya tanggal 11, yang punya kambing lagi tanggal 12, kan nyambung terus. Kalau 2 hari itu numblok, daging banyak, nggak ada kulkas, kebuang jadinya. Tuh, paham ya? Jadinya enak dibagi-bagi. Tuh, gunakan untuk apa? Makankah kambing ya? Nggak sayang bini dah. Ya. Jangan puasa, ada puasa mau belakon. Oh iya nggak boleh ya, jangan 10, 11 di puasa, nggak boleh, 12, 13 nggak boleh. Yang keempat, saumu nisfil akhir min Sya'ban. Puasa puasa di akhir 15 dari Sya'ban. Mulai tanggal 16, 17 nanti dibahas satu-satu. Ini dulu. 4, yang keempat, puasa setelah nisfu Sya'ban gitu. Nisfu Sya'ban itu bukan amalan aja, 15 ke atas ya, pertengahan Sya'ban, puasa di pertengahan Sya'ban sampai akhir. Ya, mulai 16, 17, 18, 19 sampai akhir. Itu hukumnya haram, enggak sah. Yang kelima, saumu yaum syak, puasa hari syak. Syak di puasanya. Ini udah masuk, udah. No, orang sono tonjong udah puasa, orang Tajur Halang belum. Sasak panjang setengah puasa. Awasin ada yang puasa, ada enggak. Bingung dia. Di puasa, di syak. Nah, itu jadi haram. Sekarang masalah. Ya, itu udah kan selesai? Udah ya? Karena yang 4 ntar akan dibahas lagi nih. Belum selesai. Karena menurut begini aja nanti kita menghatam orang ada yang puasa kita salahin. Ya, dasarnya dulu memang nggak boleh setelah tanggal 16, 17 dan seterusnya. Oke. Masalah. Kapan dibolehkan kita puasa syak dan puasa nisfu, puasa setelah 15 Sya'ban? Kapan dibolehkan? Kan tadi haram kan? Udah jelaskan kan tadi ditulis haram hukumnya. Sekarang kapan dibolehkannya? Nah, sekarang kalau inti mau puasa dibolehkan dengan syarat. Paham nggak nih? Kan tadi udah dijelaskan tidak boleh. Kalau ada yang puasa, dia tentu harus ada dalilnya. Harus ada sebabnya, ada syaratnya. Pertama syaratnya, ini penting buat inti. Ya juzu shaumuhuma fi salasati halat. Dibolehkan puasa hari syak dan puasa 15 Sya'ban ke atas, di atas pertengahan Sya'ban ada 3 keadaan. Nah, keadaan ini ada 3 keadaan. Dibilangnya bukan salah satu syurut, bukan 3 syarat, tapi halat, 3 keadaan. Yang mana keadaan yang pertama, idza kana saumu wajiban, apabila kalau dia puasanya puasa wajib. Emang ada di puasa wajib bukan Ramadan doang? Enggak, tadi kan udah dibahas. Puasa wajib selain Ramadan ada puasa apa? Perempuan yang sedang kodok silakan terus. Nah, kalau yang nggak ngerti cuma pembahasan di sini, ada perempuan yang mau kodok, Habib, ya Ustadz, ini ada nih di TV, Kiai, Pak Ustadz, Ustazah, saya mau puasa Ramadan saya nih kodoknya tinggal 3 lagi. Oh nggak boleh, sudah tanggal 15 Syawal, 15 Sya'ban nggak boleh. Oh, dosa tuh yang nggak boleh dipakai dalil, nggak boleh. Ya benar memang. Itu puasa sunnah, puasa yang enggak inti mau puasa aja. Makanya sini ada keadaannya 3.
Syarat pertama kalau di puasa yang wajib, apakah puasa qadha, apakah puasa kafaroh, apa puasa nazar, bisa nggak? Bisa, ya. Pas inti nazar jatuhnya dapat, maka harus dia nazarkan. Ingat, udah tanggal 17 Sya'ban, kan nggak boleh. Ya nggak boleh dasarnya. Tapi karena puasanya puasa wajib, boleh. Keadaan pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua, idza kanat lahum sunnatan mu'tadah. Nah, apabila puasanya puasa yang sunnah, kan tadi puasa yang wajib, sekarang puasa sunnah pun boleh. Kalau mu'tadah, wirid, puasa yang udah jadi wirid. Ingat nih, bukan puasa baru-baru inti puasa, udah jadi mu'tadah, kebiasaan. Yaitu kasaumi isnin wal khamis, puasa Senin dan puasa Kamis. Inti udah biasa. Ingat tuh, ya. Kalau nggak biasa puasa nggak bisa, nggak pernah puasa, atau mau puasa Senin, namanya puasa Kamis. Paham nih? Ini puasa yang memang kalian sudah lakukan setiap Senin dan Kamis. Kalian udah ngewirit nih Senin Kamis, udah lama jalanin. Masuk Sa'ban, jatuhnya di pertengahan, jatuhnya hari Senin atau hari Kamis. Boleh nggak puasa? Boleh. Ya, paham tuh. Kalau ujuk-ujuk itu mau puasa, nggak bisa. Itu bukan wirid di situ, itu mau puasa aja. Ya, ini puasa sunnahnya yang udah wirid, emang udah kebiasaan. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah apabila disambung dari pertengahan yang sebelumnya. Iza wasola nisfa sani bima gablah. Contoh, ya, ente udah puasa, ente puasa dari tanggal 1 Sya'ban nih, kan di dalam Islam kan Sya'ban bagus untuk puasa, ya. Ente puasa dari tanggal 1, tanggal 2, atau di tanggal 5, ya. Tanggal 7 sampai tanggal 15. Kan mesti stop, ya. Tapi karena kalian udah puasa di tanggal 15, nyambungin ke 16 boleh. 16 masih bisa puasa lagi, 17 boleh. 17 sudah bisa nyambung lagi ke 18 boleh. Nyambung lagi ke 19 boleh. Ke 20 batal. Misal boleh nggak batal? Batal, ada tamu. Ini kan puasa lagi sunnah, bukan yang wajib. Ada tamu, akhirnya makan nggak jadi. Nyambung ke 20 dia nggak boleh. Paham nggak di sini? Ya, kalau nyambung terus boleh. Ya, paham nih ya? Ini puasanya bukan yang wajib, puasa yang sunnah biasa aja. Kalau yang wajib buat perempuan kodok, lanjut terus dah, nggak pakai kapan aja kodok, nggak jadi masalah, kan udah tadi wajib. Kemudian yang kedua apa? Yaitu puasanya kalau udah jadi wirid Senin Kamis. Nah yang ketiga puasanya sunnah yang nggak jadi apa-apa, tapi dia udah nyambungin. Ya kan dari 15 ke atas sudah nggak boleh. Tapi lantaran dia udah puasa dari tanggal 15 itu, ya, atau tanggal 14, 15, 16, puasa 17 sampai 20 masih puasa 21, terus nggak apa-apa. 23 batal, ya udah 24 ke sono nggak boleh. Nah, itu aja, ya. Nah, kalau puasa syaknya bagaimana puasa syaknya? Ya. Itu puasa syak tuh itu 30 Sya'ban, itu mestinya kan puasa tuh apa? 30 Sya'ban. Nah, kemudian ada yang ngomong udah masuk hilal, udah tanggal 1. Nah, itu namanya syak tuh, ya. Itu nggak ada pembahasan, udah syak inti. Dengan inti nggak puasa, kecuali ada yang mengabarkan bahwasannya orangnya bisa dipercaya kalau udah masuk Ramadan. Kalau inti main Ramadan aja masih syak, ya puasa nggak sah. Nah, kalau yang puasa pertengahan di akhir sudah dibahas tadi, ya. Jadi itu selesai sudah, insya Allah. Untuk minggu yang akan datang, syuruti sihati shaum, syarat sahnya puasa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Ya, dari jam 15 menit biasanya nggak sampai jam 10 lewat. Tapi karena mengingat kalau nggak diterusin sayang, ya, biar satu gambaran. Karena besok udah pasalnya apa? Pembedaannya lain lagi. Pas puasa ini masalah syarat sahnya puasa. Siapa yang harus syaratnya sah puasa? Karena beda syarat sah puasa sama syarat wajib puasa. Ada syarat sah puasa sama syarat wajib puasa. Sebab kalau bilang syarat sah puasa, kalau di puasa sah. Kalau nggak masuk syarat nggak sah. Itu dia harus tahu. Ada wajib. Kalau wajib itu harus kewajiban. Kalau belum wajib nggak jadi masalah. Ya, belum nggak apa-apa. Itu hanya untuk pembelajaran aja. Jadi beda.
Nanti insya Allah panjang umur, sehat afiat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bulan yang akan datang, minggu yang akan datang arkanus shaum ya. Kalau bisa satu bahasan nih ya supaya kita, karena panjang ya, mudah-mudahan dalam 4-5 pertemuan selesai sebelum masuk puasa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.